Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. CRA sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa CRA adalah yayasan atau gerakan dakwah, bukan gerakan pengobatan yang hanya menerapi orang sembuh selesai, tidak seperti itu. Tapi CRA adalah gerakan dakwah, mengajak orang untuk berobat, untuk taat kepada Allah. Kenapa dianggap taat kepada Allah? Karena Allah lah yang memerintahkan, yang menganjurkan kepada kita untuk berobat dengan Al-Quran. Dan juga Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa." Kita tahu bahwa Al-Quran tidak bisa menyembuhkan, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membolehkan ruqyah itu dijadikan sebagai pengobatan, maka syaratnya adalah wa alla ya'taqida anna ar-ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala, yaitu tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah sembuh dengan zatnya, tapi bal bidzatillah, tapi zat Allah. Dan ini sesuai dengan akidah Asy'ariyah, sebagaimana Jawahirut Tauhid, wa may yaqul bi tabi'u bil illati fa hadza kufrun inda ahli millati. Barang siapa meyakini sesuatu itu karena ilatnya, maka dia kufur menurut para ulama. Ayol hadir rahimakumullah. Sebagaimana judul pada postingan hari ini, jadi intinya adalah CRA ini ngajak taat kepada Allah. Apapun cara pengobatannya, entah itu totok, entah itu apa. Nanti ke depan juga ada metode-metode yang lain. Cuman tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran, medis, herbal, totok. Nanti ke depan juga ada selain totok, akupuntur, akupressure dan sebagainya. Bahkan sihir, bahkan khodam, itu juga bagian dari media. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini akidah umat Islam. Akidah umat Islam bahwa semuanya hanya media, Allah yang menyembuhkan. Maka tak patut bagi kita makhluk Allah, hamba Allah yang beriman menyatakan, memberikan garansi kepada orang untuk sembuh dari penyakitnya. Walaupun itu menurut analisis kita mudah kasusnya. Misalkan ketempelan jin, itu mudah kan? Tetapi kita tidak boleh memberi jaminan pada seseorang sembuh, karena sembuh adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah hadirun, para syukur mania yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu bahwa Al-Quran tidak bisa menyembuhkan, medis tidak bisa menyembuhkan, herbal tidak bisa menyembuhkan, kenapa kita tetap saja berobat dengan Al-Quran? Jawabannya, karena kita ingin dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang muti', orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah perintah kita untuk berobat dengan Al-Quran, kita nurut. Ketika Rasulullah menganjurkan menganjurkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kita taat kepada Allah. Saya mohon maaf, ini AC-nya lagi nyala. Sekarang saya sedang di Kalimantan Timur, pasnya di Kota Sangatta, di hotel. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa semua ini tidak bisa menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, maka sebetulnya orang-orang beriman adalah tetap tidak terkecoh dengan media. Saya ulangi, para praktisi CRA hendaknya tidak terkecoh dengan media, apapun itu bentuknya. Misalkan totok, misalkan pijetan, misalkan herbal A, herbal B, semua tidak bisa menyembuhkan. Jadi ketika kita ikut CRA ini, mari kita dakwah, kita ingat bahwa kita ini itu semua tidak bisa mengobati. Nanti kalau kalian tetap meyakini bahwa media itu menyembuhkan,
akan kecewa. Karena kalian berharap tidak selain Allah Ta'ala. Tapi ketika kalian berharap kepada Allah Ta'ala, meskipun tidak sembuh, kalian tetap iman kalian terjaga, tauhid kalian terjaga. Insya Allah dengan seperti itu, hati kita akan tenang dan semakin hari semakin dekat pada Allah. Tapi justru yang ketika kita ini adalah fokusnya pada media, misalkan totok atau pijetan atau herbal A dan B, maka kita akan kecelek. Toh itu semua adalah media. Baik, jadi saran saya tetap istiqomah, taat kepada Allah. Kalau Allah menganjurkan kita berobat dengan Al-Quran, mari berobat dengan Al-Quran. Walaupun kita nggak sembuh pasiennya, walaupun kita misalkan ruqyah mandiri, atau misalkan kita berobat dengan Al-Quran tidak sembuh, tetap pahala. Dan dibalik pahala itu ada ridho Allah. Itu yang paling penting. Ridho Allah menyertai kita, seperti itu. Ayolah hadirun, dan yang paling penting lagi ingin saya sampaikan sebagaimana postingan, judul postingan, kenapa ada anggota JRA yang dikeluarkan. Saya akan memberi informasi sedikit bocoran. Ada sekitar 12 hingga 15 anggota JRA yang dikeluarkan. Dulu di pengurus pusat ada. Setelah dikeluarkan karena mereka salah niat mungkin masuk JRA, padahal di 99 prinsip sudah sebutkan. Akhirnya karena kebiasaannya ngeruqyah, dikeluarkan dari JRA, mereka membuat komunitas sendiri atau bergabung dengan komunitas lain. Saya kira seperti ini kita menghargai mereka. Dan saya tidak pernah menyalahkan dan tidak melarang bergabung dengan siapapun, tidak melarang. Jadi biasanya saja setelah dikeluarkan dia bergabung dengan ruqyah yang lain atau membuat komunitas sendiri, dan itu pun ilmunya dari JRA, dari saya. Tapi tidak masalah. Jadi niat kita, saya sendiri mendirikan JRA ini adalah qul i'malu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi supaya kita ini hanya supaya biar Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang berimanlah yang menilai. Mereka wala yahzunkal ladzina yusari'una fil. Jangan sedih ketika ada seseorang yang mereka bergelimang dalam kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap popularitas, kecintaan terhadap jamaahnya. Kita jangan sedih. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan saya sendiri bertanggung jawab atas JRA itu sendiri. Karena JRA ini mulai dari nol saya yang mendirikan dan berusaha untuk baik, dan dibantu teman-teman yang lain yang setujuan, sevisi dan misi. Baik, ayolah hadirun. Sebagaimana postingan ya. Kenapa di JRA ini ada yang dikeluarkan? Karena begini, JRA ini mempunyai nizam, aturan. Kenapa punya aturan? Saya katakan, dukun aja, padepokan aja, dia ini ketika praktek, dia ini ada nizam. Bagaimana orang perkara baik tidak ada nizam? JRA ini baik ngajak orang berobat dengan Al-Quran. Masa tidak ada nizam? Dan nizam atau aturan di JRA ini sudah ada di 99 prinsip JRA. Silahkan dibaca, dan yang terbaru adalah saya revisi di Tuban. Salah satunya adalah peraturan itu adalah 1, tidak boleh taladzud, jadi merasa enak ketika meruqyah. 2, tidak boleh nangani kasus perselingkuhan. Misalkan ada ibu-ibu sudah punya suami, dia ingin dekat ke orang laki-laki, terus minta ke peruqyahnya supaya didekatkan hatinya kepada dia dan dipisahkan dari suaminya. Ini tidak boleh. Meskipun kamu bisa, tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Karena ini zina, perzinaan. Dan ini hina di mata Allah Subhanahu wa taala.
99 prinsip itu jika dilarang maka akan ditegur melalui surat teguran tertulis dari pengurus pusat. Tapi ada 2 hal yang tidak ada teguran tapi langsung terkena atau langsung dikeluarkan dari JRA. Ingat para anggota JRA, para praktisi, ada 2 hal dan kita intoleran terhadap 2 hal ini. Tanpa kita SK dan saya pun ketika dia sudah dikeluarkan dari keanggotaan JRA dan melanggar 2 hal ini, saya berlepas diri dari mereka. Dan kita tetap menghargai mereka, cuman mereka tidak lagi diperbolehkan membuat atribut-atribut di JRA. Apa itu 2 hal? Yang pertama, melanggar syariat. Seperti jika ada pengurus cabang, pengurus pusat, bahkan pengurus pusat pun jika melanggar syariat, misalkan tidak sholat, tidak puasa Ramadan, maka itu pelanggaran syariat itu tidak butuh SP. Karena itu harusnya maklum, Jamiah Ruqyah Aswaja sudah jelas aturannya. Kita ini yayasan yang berkembang di dunia dakwah. Mas, seyogyanya para roki, para peruqyah itu tidak boleh melanggar syariat. Yang kedua, bertarif. Orang yang bertarif ini meskipun Rp1.000 akan kita keluarkan dari JRA. Akan kita sebagai konsekuensi bahwa kita gerakan dakwah bukan gerakan pengobatan. Seperti orang di luar, misalkan totok, tusuk jarum, misalkan akupuntur, pasien sekian, tarif sekian, monggo. Di sana di luar JRA di Pasuruan sana ada ibu-ibu, ada mak-mak yang lepas pocong saja itu menghabiskan biaya 5.550.000 sekian lepas pocong. Padahal saya ajarkan di JRA lepas pocong hanya 3 detik. Saya ulangi, lepas pocong hanya 3 detik, itu pun tanpa bertarif. Di Jakarta kita tahu yang di TV itu yang saya tidak sebutkan nama, Gun Fayagun, yang melarang orang berdoa meruqyah, itu pun bertarif 5 juta, bahkan sekarang ada yang mengatakan 7 juta. Bahkan saya sedang di Lampung, saya sedang di Kalimantan Timur, letaknya di Kota Sangatta. Itu ada yang cerita ke saya, pasien dari yang di Jakarta itu yang antri habis biaya 50 juta. Padahal di kita itu kasus seberat apapun, di JRA kasus seberat apapun, santet tingkat tinggi apapun, tetap peruqyahnya sampai hingga berbulan-bulan dia ngurusi, tetap tidak boleh bertarif. Jika dia tidak yakin, nanti saya makan apa? Tidak usah ikut JRA. Karena keyakinannya sebenarnya keyakinan seperti ini keyakinan yang batil. Orang mukmin tidak boleh meyakini bahwa pekerjaannya adalah yang memberi, Allah yang memberi rezeki, bukan pekerjaan. Allah yang memberi rezeki. Berapa banyak orang yang tidak bekerja tapi dia dapat rezeki dari Allah. Berapa banyak orang yang bekerja tetapi dia juga tidak bergelimang harta, bahkan masih miskin saja. Itu menandakan Ar-Razzaq, Allah lah yang memberi rezeki. Ayul hadirun, sangat hinalah orang-orang yang bertarif, apalagi dia memakai pakaian-pakaian muslim, pakaian-pakaian seorang ulama, pakaian-pakaian seorang ustadz, maka tak layak baginya untuk bertarif ketika menerapi seseorang. Apalagi dia menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra. Oleh sebab itu, sekali lagi
Dan saya mau ada acara ini, nanti pagi saya ngisi acara habis ini saya ngisi acara di Sangatta. Saya peringatkan kepada siapapun, saya memberikan ini dari hati panjenengan, mari kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Allah memerintahkan kita taat kepada Allah, kemudian kita taat kepada Allah, maka insyaallah wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Kalau kita mau taat kepada Allah, maka insyaallah Allah akan mengumpulkan kita di akhirat dengan orang-orang para nabi, anbiya, wassalihin. Jadi tetap istiqomah berobat dengan Al-Quran, taat kepada Allah, jangan terkecoh oleh dunia. Illa mata'ul ghurur, dunia hanyalah fitnah. Tetap istiqomah taat kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.